Halo semuanya, jadi pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai proyek Melukuga. Kelompok kami terdiri dari Catherine, Jennifer, Jonathan, Misha, Medi, dan Nova. Next. Pertama-tama kami membicarakan pertama-tama kami akan bicara mengenai perkara ateisme Richard Dawkins. Richard Dawkins sebagai seorang ateis setia menolak Tuhan dan menganut naturalisme ilmiah. Ia mendasarkan argumennya pada teori evolusi. Ia mempromosikan skeptisisme yang masuk akal terhadap keyakinan agama dan mengecam agama sebagai tempat berkembangbiaknya fanatisme. Sudut pandangnya berusaha menunjukkan bahwa kosmos dapat dideskripsikan tanpa memerlukan Tuhan atau makhluk ilahi lainnya. Tulisan-tulisannya, khususnya buku The God Delusion, telah membuat pandangan ateis lebih diterima secara luas dalam budaya kontemporer. Pertama-tama ada argumen ontologis Richard Dawkins. Mereka menginterpretasi diri sebagai religius mungkin menggunakan argumen ontologis yang pertama kali dikemukakan oleh Saint Anselmus. Mereka mungkin berpendapat bahwa konsepsi Tuhan yang paling luas yang dapat dibayangkan berfungsi sebagai bukti keberadaan Tuhan. Karena kita hanya bisa membayangkan sesuatu yang lebih besar, yakni Tuhan yang benar-benar ada. Jika Tuhan adalah wujud terbesar yang bisa kita bayangkan, maka Tuhan pasti ada. Tujuan argumen ini adalah untuk menunjukkan bahwa karena Tuhan merupakan komponen penting dalam pemikiran paling ideal, maka dia pasti ada. Yaitu selanjutnya argumen kosmologis. Thomas Aquinas dan argumen kosmologis lainnya menunjukkan bahwa segala sesuatu yang ada memerlukan sebab utama. Argumen ini dapat digunakan oleh penganut agama untuk mengklaim bahwa Tuhan, penyebab pertama dalam teologi, diperlukan agar alam semesta ada. Beberapa orang berpendapat bahwa klaim Dawkins bahwa alam semesta dapat menjelaskan dirinya sendiri tanpa kehadiran Tuhan mengabaikan asal mula alam semesta. Selanjutnya, argumen teleologi. Kosmos menunjukkan indikasi rancangan yang cerdas dan disengaja. Menurut argumen teologis, kadang-kadang dikenal sebagai argumen penganut agama dapat menyatakan bahwa kerumitan dan keindahan alam semesta membuktikan keberadaan Tuhan pencipta. Mereka mungkin melanjutkan argumen mereka bahwa alam semesta tidak mungkin terbentuk secara dengan mengutip contoh-contoh seperti struktur DNA yang rumit atau tatanan alam. Lanjut membahas mengenai Gottfried Wilhelm Leibniz. Jadi dia itu seorang filsuf atau teolog Jerman yang hidup pada abad ke-17 sampai ke-18. Dia mencoba menjawab masalah Theodicea dalam karyanya yang terkenal berjudul Theodicea. Ini terbekam pada tahun 1710. Leibniz mengembangkan pemikiran dan argumen yang pas untuk menjawab tantangan yang dihadapi oleh keyakinannya dalam Tuhan yang baik, Maha Kuasa, dan bijak dalam menghadapi keadaan yang dari penderitaan yang ada di dunia. Next slide. Berikut adalah permasalahan teodisia, yaitu yang pertama adalah yang terbaik dari semua kemungkinan. Leibniz mengajukan gagasan bahwa dunia yang kita alami adalah dunia terbaik yang mungkin, yang artinya bahwa Tuhan dalam kebijaksanaannya menciptakan dunia ini sebagai pilihan terbaik dari semua kemungkinan yang ada. Leibniz percaya bahwa Tuhan sebagai entitas yang sempurna. Lanjut yang kedua, prinsip kebijakan dan ketidakterbatasan Tuhan. Leibniz juga mengungkapkan bahwa Tuhan adalah entitas yang terbatas oleh prinsip-prinsip kebijaksanaan dan ketidakmungkinan. Ini berarti bahwa meskipun Tuhan Maha Kuasa, ada batasan alaminya dalam apa yang dapat dilakukan.
Yang ketiga itu adalah kebenaranmu dan penderitaan. Leibniz berpendapat bahwa woe dan penderitaan dalam dunia ini dalam pandangannya yang lebih besar. Ada bagian dari rencana Tuhan yang sempurna. Leibniz melihat bahwa mau sebagai konsekuensi dari kebebasan manusia yang diberikan oleh Tuhan sebagai pemberian yang berharga. Um, Masalah kejahatan, The Problem of Evil, adalah sebuah permasalahan filosofis yang berkaitan dengan keberadaan kejahatan di dunia dengan keberadaan Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Tahu, dan Maha Baik. Masalah ini dapat dirumuskan sebagai berikut, itu jika Tuhan itu Maha Kuasa, dia dapat mencegah kejahatan. Jika Tuhan itu Maha Tahu, dia tahu tentang kejahatan yang akan terjadi. Jika Tuhan itu Maha Baik, dia akan mencegah kejahatan. Berdasarkan ketiga premis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kejahatan terjadi, namun kenyataan kejahatan tetap ada di dunia. Hal ini menimbulkan kontradiksi, karena jika Tuhan Maha Kuasa, Maha Tahu, dan Maha Baik, maka Dia seharusnya dapat mencegah kejahatannya. Sekarang ini saya akan menjelaskan tentang jawaban dari filsuf daripada Pantengah dari Agustinus. Yang pertama, jawaban dari ontologis Agustinus. Penekanan Agustinus pada keberadaan Tuhan sebagai kebenaran yang perlu dan sebagai segala kemampuan sejalan dengan klaim utama argumen ontologis bahwa keberadaan tujuan melekat dalam konsep makhluk yang sempurna. Agustinus sendiri tidak secara eksplisit mengembangkan argumen ontologisnya, namun gagasan filosofisnya menekankan dasar bagi para pemikir kemudian yang merumuskan argumen ini. Penekanan Agustinus pada keberadaan Tuhan sebagai kebenaran yang perlu dan sumber segala kesempurnaan sejalan dengan klaim utama argumen ontologis bahwa keberadaan Tuhan melekat dalam konsep makhluk yang sempurna. Konsep Agustinus tentang Tuhan sebagai sumber utama segala wujud dan kesempurnaan sejalan dengan penegasan argumen ontologis bahwa keberadaan Tuhan meletak pada konsep wujud sempurna dalam karyanya The City of God. Agustinus mengeksplorasikan argumen teologis dengan membahas tatanan dan tujuan alam sebagai bukti rancangan cerdas Tuhan. Lalu, argumen kosmologis oleh Agustinus. Dia berpendapat bahwa segala sesuatu di alam semesta bergantung pada sesuatu yang lain untuk keberadaannya. Agustinus mengemukakan bahwa pasti ada wujud yang diperlukan, yaitu Tuhan, yang merupakan penyebab utama dan penjelasan bagi keberadaan semua wujud yang tidak tentu. Refleksi filosofis Agustinus tentang sifat kualitas dan keberadaan makhluk kontingen berkontribusi pada pengembangan argumen kosmologis. Dia berpendapat bahwa segala sesuatu di alam semesta bergantung pada sesuatu yang lain untuk keberadaannya. Agustinus mengemukakan bahwa pasti ada wujud yang bukan. Pemahaman Agustinus tentang kausalitas dan kontingensi berkontribusi pada argumen kosmologis. Ketika ia berargumen tentang keberadaan wujud niscaya, yaitu Tuhan, yang merupakan penyebab utama dan penjelasan bagi semua wujud kontingen. Lalu sekarang argumen teologis oleh Agustinus. Eksplorasi Agustinus terhadap alam dan keyakinan pada pemeliharaan ilahi mempengaruhi pemahamannya tentang argumen teologis. Ia melihat keteraturan, tujuan, dan keindahan yang rumit di alam sebagai berikut rancang cerdas Tuhan. Agustinus percaya bahwa kompleksitas dan kesalahan alam semesta mencerminkan maksud dan rencana Tuhan, menunjukkan pada
Imtat ilahi. Next. Relevansi di luar filsuf. Persoalan ketuhanan merupakan sebuah tema klasik yang terus-menerus diperbincangkan tanpa mengenal usia. Hal ini disebabkan karena keyakinan terhadap Tuhan itu aspek penting dari kehidupan beragama. Next. Berikut beberapa argumen Dawkins. Yang pertama itu argumentasi biologi evolusioner. Dawkins menekankan konsep selfish gene yang berarti evolusi dan seleksi alam dapat menjelaskan keragaman kehidupan tanpa perlu menggantungkannya pada pandangan pencipta. Yang kedua, anti-teleologi, yaitu Dawkins menentang argumen teleologis yang menyatakan bahwa kompleksitas kehidupan adalah bukti adanya pencipta yang cerdas. Yang ketiga adalah kritik terhadap agama. Dawkins menilai secara kritis peran agama dalam masyarakat yang mengklaim bahwa agama seringkali dijadikan sumber konflik dan ketidakpekaan terhadap ilmu pengetahuan. Next. Lalu yang keempat adalah pendekatan ilmiah. Dawkins menyatakan pendekatan ilmiah dan skeptisisme adalah cara mendekati pertanyaan tentang eksistensi Tuhan. Dia berpendapat bahwa klaim tentang eksistensi Tuhan memerlukan bukti yang kuat dan tidak boleh diterima hanya berdasarkan keyakinan atau tradisi. Yang kelima adalah argumentasi filosofis. Dawkins juga mengeksplorasi argumen-argumen filosofis yang mendukung pandangan ateisnya, termasuk pertanyaan tentang kenapa ada kejahatan dan penderitaan dalam dunia jika ada Tuhan yang baik dan kuasa. Yang keenam adalah nilai kehidupan tanpa agama. Dawkins mendukung gagasan bahwa kehidupan dapat memiliki nilai dan tujuan tanpa perlu tergantung pada agama. Argumen-argumen di atas ini mewakili inti pemikiran ateis Richard Dawkins dan membentuk dasar-dasar bagi bukunya seperti The God Delusion, yang secara rinci menggali pandangannya tentang ateisme dan kritik terhadap agama. Baik, sekarang saya akan membawakan kesimpulan dari apa yang sudah kami sampaikan tadi. Tuhan merupakan aspek penting dalam hidup beragama. Leibniz mengatakan bahwa dunia yang kita alami adalah dunia yang terbaik yang mungkin, yang bahwa Tuhan dalam kebijaksanaannya menciptakan dunia sebagai pilihan terbaik dari semua kemungkinan yang ada. Dia percaya bahwa Tuhan adalah entitas yang sempurna. Soal the problem of evil, menangani masalah ini, filsuf Augustine mengatakan bahwa alam yang rumit merupakan bentuk rancangan cerdas Tuhan. Tetapi sebaliknya, Dawkins mendukung bahwa kehidupan dapat memiliki nilai dan tujuan tanpa perlu tergantung pada agama. Dia mengatakan bahwa jika Tuhan baik dan berkuasa, mengapa masih ada kejahatan dan penderitaan di dunia ini? Dia menilai bahwa agama seringkali menjadi sumber konflik dan ketidakpastian terhadap ilmu pengetahuan. Keberagaman pendapat ini merupakan refleksi dari keragaman manusia, maka dari itu kita perlu meningkatkan dialog agar kita bisa mengerti satu sama lain dan menghargai perbedaan yang ada. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat untuk menambah wawasan dalam topik ini. Terima kasih.